Baru Imlek dilakukan di sejumlah daerah dengan pertunjukan barongsai dan kembang api. Bahkan, perayaan Imlek menampilkan pementasan budaya lokal. Sebuah mal di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan pementasan wayang golek dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Pertunjukan wayang kali ini menyatukan dua budaya, yaitu budaya Sunda dengan budaya Tionghoa. Pagelaran yang menampilkan dalang maestro seni Sunda Adi Sunaria berkolaborasi dengan dalang wayang boneka khas Tionghoa Tan Deseng mengusung tema ketika lampion dan cinta menjadi satu. Sementara itu perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Bitung, Sulawesi Utara diisi dengan gelaran sembahyang Tiksi untuk menutup tahun yang lama dan memulai tahun yang baru. Sembahyang Tiksi berlangsung di Kelenteng Seng Bokyong, Kelurahan Kadodan. Umat Tridharma bersyukur dengan pencapaian pada tahun yang lama serta berharap di tahun yang baru dengan lambang sio monyet bisa mendapatkan berkat yang melimpah. Perayaan ini juga diisi dengan pesta kembang api selama lebih kurang 1 jam. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2567 di Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Meskipun hujan, warga Tionghoa tetap datang ke wihara untuk bersembayang dan menyampaikan harapannya kepada dewa. Perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Medan memang tahun ini lebih sepi jika dibandingkan tahun kemarin karena memang cuaca tahun ini itu hujan deras. Kota Medan diguyur hujan deras dari kemarin malam hingga pagi ini sehingga ini menjadi satu kendala bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru. Namun ini di sisi lain masyarakat Tionghoa juga beranggapan bahwa hujan di Tahun Baru ini menjadi satu berkah karena di awal tahun hujan terjadi sehingga ini menjadi suatu berkah yang turun dari langit untuk masyarakat Tionghoa. Dan tentunya di sini bisa dilihat banyak sekali masyarakat yang berdoa dan menyampaikan harapannya di Tahun Baru Imlek ini kepada Dewa Kwan Tekong yang terkenal karena kejujuran, kesetiaan, dan juga karena keberaniannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa saja harapan di Tahun Baru ini, karena memang setiap Tahun Baru ini pasti kita memiliki harapan baru. Bersama dengan saya sudah ada ini dua orang. Ko dan Ci, ini harapan di Tahun Baru Imlek di Tahun Monyet ini apa, Ko? Yang kita doakan kepada seluruh umat manusia di dunia ini sehat selalu, sejahtera selalu, terutama negara kita dan bangsa kita ya. Kita berkata doa ini dapat rezeki yang baik. Ya. Dan kalau Cici harapannya apa, Ci? Aman juga ya. Kedepannya bisa lebih baik. Oke. Terima kasih Koko dan Cici atas waktunya. Semoga memang tahun ini di Tahun Monyet semuanya menjadi berkah ya, gitu ya. Bagi kita pribadi dan juga bagi negara Indonesia seperti itu ya. Dan kemeriahan ini juga terlihat dari banyak sekali masyarakat Tionghoa di sini yang menggunakan baju merah sehingga ini semakin memeriahkan Tahun Baru Imlek 2567 di Tahun Monyet ini, dan semoga tahun ini merupakan menjadi perkembangan menuju kejayaan sesuai dengan lambangnya yaitu nanas atau yang biasa disebutkan dengan onglai. Dari Medan, Sumatera Utara, Wilson Purba, Edi Sembiring, Metro TV. Ya, di Bandung, Jawa Barat, perayaan Imlek juga tak kalah ramainya. Puluhan warga keturunan Tionghoa melakukan ritual sembahyang di beberapa wihara di Bandung, Jawa Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Tria Nisha dari Bandung, Jawa Barat. Nisha, bagaimana suasana perayaan Imlek di Kota Bandung? Ya, Elvita, puluhan warga keturunan Tionghoa atau masyarakat Tionghoa memadati beberapa wihara yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satunya di Wihara Dharma Ramsi di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cibadak. Ini merupakan salah satu wihara yang tertua di Kota Bandung, Jawa Barat. Warga keturunan Tionghoa mulai berdatangan sejak pagi tadi untuk merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina ke 2567, dan mereka segera bersembahyang, melakukan ritual sembahyang dan berdoa dengan khusyuk dan penuh makna. Selain berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga, mereka juga memanjatkan doa agar Indonesia lebih baik ke depannya dan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Dan di Wihara Dharma Ramsi ini ada lilin besar yang cukup banyak, jumlahnya ada 500 buah yang seluruhnya ini dinyalakan pada tadi malam, pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat sebagai
perayaan pergantian tahun baru Imlek begitu. Dan lilin besar ini akan dinyalakan terus sampai 15 hari ke depan sampai perayaan Cap Gomeh. Memang perayaan lilin besar ini merupakan tradisi di wihara ini sejak tahun 1952, di mana para umat menyumbangkan lilin besar ini dan kemudian tradisi ini terus dipertahankan sampai sekarang. Untuk sementara demikian Elvita yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya baik, Trianisha, terima kasih untuk laporannya. Dan pemirsa, kita akan jeda dulu, kami masih akan kembali dengan informasi tentang miras oplosan pembawa maut sesaat lagi. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersangka sekaligus penjual minuman keras oplosan di Dusun Gowok, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski belum dapat dipastikan sebagai bahan campuran miras oplosan, polisi menemukan 1 botol obat serangga cair di dekat alat dan bahan racikan di rumah tersangka. Polisi juga menemukan cairan yang diduga merupakan etanol sebagai bahan utama miras, serbuk pewarna, serta zat pemberi rasa. Hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik tentang kandungan miras oplosan maut yang telah menewaskan 25 orang tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan pernyataan tersangka penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak berusia 7 tahun di Cipayung, Jakarta dinilai banyak berbohong dan berbelit-belit. Kapolresta Depok Komisaris Besar Dwi Yono mengatakan laporan terkait hilangnya korban J diterima Polsek Beji sejak hari Sabtu lalu. Setelah penyelidikan, polisi mendatangi rumah pelaku dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Menurut para saksi dan barang bukti, pelaku memang sudah mengintai korban. Sementara itu, Sekjen KPAI Erlinda yang datang menemui tersangka di Mapolresta Depok mengungkapkan hasil pertemuannya dengan tersangka mengecewakan lantaran pelaku berbelit-belit dan banyak berbohong saat memberikan keterangan. Kalau kita melakukan satu tanya jawab ataupun investigasi ataupun kita melakukan satu semacam pendekatan pada pelaku, memang pelaku ini banyak sekali bohongnya, itu ya yang pertama. Yang kedua, tampak terlihat ada menutupi hal ini, dan kalau kita gali apakah dari pembunuhan itu diduga terjadi ada suatu kejahatan dulu atau pembunuhan itu memang sengaja seperti itu. Tapi yang kalau saya pribadi melihatnya adalah ada suatu rangkaian cerita yang tertutupi. Dan sebelumnya, seorang anak berusia 7 tahun berinisial J ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah seorang pria bernama Januar Arifin di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga sebagai korban penculikan dan pembunuhan. Untuk mengetahui motif pelaku, polisi masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Kita beralih ke informasi tentang banjir, pemirsa. Ratusan rumah di Kabupaten Pasaman diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur sejak 2 hari terakhir. Sebagian warga saat ini telah mengungsi menghindari banjir susulan. Ratusan rumah di Jorong Lambak Nagari, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, rusak diterjang banjir bandang. Warga terlebih dahulu mengungsi saat melihat banjir semakin tinggi setelah luapan sungai mulai memasuki pemukiman warga. Hingga saat ini belum ada petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang datang ke lokasi. Dan pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita. Tahun baru Imlek di sejumlah daerah berlangsung cukup meriah. Sejumlah wihara pun menampilkan atraksi barongsai. Perayaan Imlek di Wihara Setia Buddha, Binjai, Sumatera Utara sudah berlangsung menjelang tengah malam tadi. Atraksi 3 barongsai dan kerasakti ini menghibur warga yang sedang bersembahyang dan juga warga Binjai yang telah memadati wihara sejak malam. Kerasakti ini sengaja dihadirkan sebagai simbol dari masuknya Tahun Baru Monyet Emas.
Sedangkan di Jember, Jawa Timur, Tahun Baru Imlek juga dirayakan warga etnis Tionghoa dengan sederhana. Ratusan warga Tionghoa silih berganti berdatangan di kelenteng untuk melakukan ritual sembayang dan memohon doa kepada Sang Dewa. Selain dari kota Jember, para jemaat juga berasal dari sejumlah kota lain seperti Lumajang dan Banyuwangi.